Di situ sejak awal sampai sekarang yang menjadi emosi tertinggi dari publik adalah soal trust, kepercayaan. Yaitu tapi dalam bentuk jadi distrust, adanya distrust, ketidakpercayaan gitu. Kalau dulu tidak percaya dengan data yang diungkap ini benar nggak sih gitu, angka ini benar atau tidak. Nah, kemudian juga distrust dengan langkah-langkah itu pada saat awal-awal dulu ya, karena belum jelas tuh, yang lain sudah pada nutup ya, negara yang lain pada nutup, Indonesia kok masih membuka dan sebagainya. Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk opini publik, baik media sosial maupun media mainstream. Saya yakin sebagian besar pembaca Babe yang lagi nonton video ini pasti pengguna aktif media sosial dan juga setiap hari aktif mencari informasi melalui media mainstream. Nah, sebenarnya selama 3 bulan terakhir sejak COVID-19 merebak di Indonesia, seperti apa pola pemberitaan dan perbincangan mengenai COVID-19 di Indonesia, baik di media mainstream maupun media sosial. Polarisasinya seperti apa, dan isu apa yang paling banyak diperbincangkan di media sosial. Nah, kita akan membahas hal tersebut atau hal ini bersama dengan founder Drone Emprit, ada Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi juga akan menjelaskan dari kajian dan temuan Drone Emprit, apakah sebenarnya publik Indonesia sudah siap atau belum dalam rangka memasuki era kelaziman yang baru atau biasa kita sebut new normal. Tonton video ini sampai selesai. Halo, apa kabar Mas Fahmi? Ada Jessica Wawar di sini. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Jessica. Ya, Mas Fahmi, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dan bersedia diwawancara di Babe One on One. Ya, terima kasih juga udah memberikan kesempatan nih ya. Ya, Mas Fahmi sehat? Alhamdulillah, di rumah aja nih. Gimana nih kegiatan selama di rumah? Udah masuk beberapa bulan ya? Bulan ketiga ini bukan sih kita di rumah aja? Ya relatif, kalau Drone Emprit kan bergerak di bidang teknologi, data, jadi kita secara kegiatan nggak banyak berubah, malah lebih sibuk kan. Dan teman-teman karena kerjanya remote di rumah masing-masing, jadi kadang sampai malam pun bisa kerja kita. Oke. Nah, mungkin sedikit informasi ke para pembaca Babe yang belum tahu, mungkin Mas Fahmi boleh jelaskan apa sih Drone Emprit itu? Ya. Bagaimana cara kerja Mas Fahmi dan teman-teman? Sejak tahun 2016 kita bikin analisis terbuka buat publik. Ya, sejak tahun 2016 itu. Nah, saya kasih nama bukan media kernel tapi namanya Drone Emprit. Nah, kemudian itu kan tahun 2016. Ya hanya rilis aja di Twitter, di Facebook waktu itu mulai dari Facebook. Dan Facebook saya hampir kayak paper itu. Hari ini kita mau monitor apa nih? Research question-nya apa? Terus kemudian keyword-nya apa? Terus datanya apa, analisisnya. Jadi hampir itu kita buat tujuannya apa? Kita ingin dengan Drone Emprit itu kita share data dengan publik sehingga mereka tahu nih ketika ada isu lagi rame, mereka bisa tahu ini masalahnya di mana, ini benar nggak punyanya, ini valid atau tidak gitu. Ini dari buzzer atau enggak gitu. Dan soal kebenaran terserah mereka. Nah, sejauh ini Mas, karena kita sudah masuk, kalau di Indonesia sendiri kan ini sebenarnya udah bulan ketiga masa pandemi COVID-19 gitu. Nah, analisis dan temuan dari Drone Emprit sendiri mengenai isu corona di Indonesia, percakapan yang paling banyak selama 3 bulan. Ini temuannya apa aja? Jadi gini, hampir setiap hari juga kita menganalisis itu. Kebetulan khusus untuk COVID-19 dan di Indonesia. Kalau COVID-19 secara global kita juga punya datanya. Kadang-kadang saya buat rilis. Jadi saya tahu itu saintis global itu siapa yang paling aktif, petanya seperti apa, itu ada. Tapi ini kemudian kita lihat isu itu nggak tunggal ya. Hampir setiap hari itu ada selalu isu kaitannya dengan COVID-19 ya. Misalnya ya ada contoh hari ini misalnya. Kalau kita lihat COVID-19 hari ini yang lagi ramai dibahas itu adalah PSBB transisi. Kan kemarin ya, PSBB transisi. Sebelumnya itu minggu lalu itu wacana new normal muncul. Tiba-tiba new normal ramai sekali. Kalau kita bilang isu apa yang paling sering muncul gitu di COVID-19, saya agak susah bilangnya itu, karena itu berubah terus, ya, berubah terus. Jadi kita harus monitor itu dari waktu ke waktu. Apa yang kita lihat bulan Maret yang lalu itu udah berbeda dengan yang sekarang. Ya.
Tapi ada satu hal yang konsisten, kalau itu saya perhatikan, itu dari segi emosi publik ya, persepsi publik, emosi publik terkait COVID-19 dengan pemerintah. Jadi saya buat tuh analisis, kata kuncinya COVID-19, Corona atau apa. Tapi saya filter tuh, harus mengandung kata kunci presiden, gubernur, wali kota, ya kan ketahuan tuh. Jadi relasinya apa? Di situ sejak awal sampai sekarang yang menjadi emosi tertinggi dari publik adalah soal trust, kepercayaan. Yaitu tapi dalam bentuk jadi distrust, adanya distrust, ketidakpercayaan gitu. Kalau dulu tidak percaya dengan data yang diungkap ini benar nggak sih gitu, angka ini benar atau tidak. Nah, kemudian juga distrust dengan langkah-langkah itu pada saat awal-awal dulu ya, karena belum jelas tuh yang lain sudah pada nutup ya, negara yang lain pada nutup, Indonesia kok masih membuka dan sebagainya. Hal ini menimbulkan distrust. Nah, sampai sekarang pun itu masih ada bergeser, itu ada distrust, harapan dan sebagainya. Tapi distrust itu masih tertinggi, khususnya terhadap data. Jadi kalau kita lihat benang merah, apa yang dari awal sampai sekarang yang masih terus disuarakan di publik itu adalah soal trust, kepercayaan. Nah, yang menarik tanggal 1 bulan sebelumnya saya sudah bikin analisis juga sama bahwa kepanikan atau ketakutan itu nomor 4. Jadi ada beberapa urutan emosi publik ya. Nomor 1 ada ketidakpercayaan, ketakutan itu ada nomor 4. Nah, sebetulnya informasi seperti ini kan bisa dipakai oleh pemerintah ketika menyusun kebijakan dan strategi ya gitu. Oke. Keyword apa yang paling banyak atau paling sering muncul yang related sama COVID-19 selama 3 bulan terakhir? Kalau COVID-19 sebentar ya, saya coba lihat datanya ya. Ya. COVID-19 di Indonesia sambil nanti saya share, karena untuk jawaban itu saya belum siapin, pertanyaan itu saya belum siapin. Kita lihat nih 3 bulan terakhir. Ya. Nah, kita coba load beberapa lama. Nah, nanti di sini selama 3 bulan terakhir itu kita akan tahu. Kita tunggu aja deh. Oke, ini udah keluar ya, udah keluar. Jadi ini dari tanggal 1 Maret sampai hari ini 5 Juni, kita ambil kata kuncinya itu Corona, COVID-19, Corona pakai K gitu. Terus kaitannya dengan Indonesia. Ya, kita masukin kata-kata kunci Indonesia, mungkin Jakarta juga, Surabaya, terus kemudian presiden, wali kota, dan seterusnya. Biar tahu bahwa ini percakapan Indonesia saja. Nah, ini kalau kita lihat nih, ada misalnya di sini ada Thailand, ya kan tinggi, Singapura kan tinggi itu, ya kan. Artinya apa? Ada pembandingan, Mbak. Ada yang membandingkan antara bagaimana pemerintah kita dengan negara tetangga, kan gitu. Jadi ini kaitannya ke sana. Lihat nih Singapura, di gimana tuh Thailand kan gitu. Terus kemudian juga ada presiden, ya, ada presiden, ada Pak Jokowi. Nah ini banyak sekali. Artinya kalau kita lihat, publik itu banyak menyoroti program pemerintah, kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan COVID. Ini cukup besar tuh. Jadi sangat besar volume percakapannya itu. Nah, jadi makanya dari nomor 1 kan tadi hubungan dengan pemerintah. Nah di sini ada kayak Jatim. Ini muncul belakangan. Dan DKI kan lebih tinggi ini. Ya. Ukurannya lebih besar daripada Jatim ukurannya. Jadi memang dari awal itu DKI menjadi sorotan. Bagaimana hubungan, makanya kalau di sini kita lihat ada Jakarta, DKI, terus Jokowi, presiden, ya, itu kan paling tinggi. Ya. Nah, itu artinya apa? Bagaimana dialektika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini JKI, itu cukup besar ya, secara global dalam 3 bulan terakhir mewarnai percakapan itu. Baru kemudian muncul belakangan itu dari sekian banyak daerah, nggak banyak itu yang dari sini. Salah satunya itu Jatim yang muncul kan, karena memang kondisi yang terakhir di Jatim itu antara Bu Risma sama Bu Khofifah ya, itu menjadi bahan percakapan publik luar biasa, bahan pemberitaan media juga yang luar biasa. Jadi selama 24 jam terakhir kita bisa tahu apa yang lagi rame dibahas oleh publik, apa yang menjadi concern. Itu wacana pemberlakuan konsep new normal, ini sebagai contoh ya, dan ini cukup tinggi. Kemudian rencana bikin PSBB transisi, ya kan kemarin kan lagi dirame. Terus di samping itu juga ada penanganan corona di Surabaya. Nah, itu jadi perhatian. Nah, di sini kita bisa lihat dari analisis tag ternyata PSBB transisi yang dinaikkan di Jakarta itu banyak dibahas oleh media.
sebagian publik itu bingung gitu. Ada yang bilang bahwa ini kan new normal aja sama kayak gitu. Kan hanya main istilah. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bahwa itu transisi ini berlawanan dengan rencana Jokowi bikin new normal Indonesia kan gitu. Jadi ada pro dan kontra. Siapa yang memainkan itu? Nah itu kelihatan ya nanti di SNA. Coba kita lihat nanti di peta SNA-nya. Nah ini di peta social analysis media online ngumpul semua di sini, Mbak. Ya. Ini media online itu berada di tengah. Kita sebut biasanya information arbitrage. Jadi selama 2 hari terakhir ini atau sehari terakhir sampai hari ini itu ketika publik berbicara, nah ini yang kontra pemerintah, oposisi, ya. Terus yang ini ada Pak Jokowi dan kubu pro pemerintah ya. Terus kalau yang ini AFRKML ini kalau nggak salah tenaga kerja nakes nih. Tapi nakes followernya banyak. Ya. Dia bikin full tweet tentang betapa buruknya corona. Kenapa dia bikin? Karena mulai banyak itu hoax. Ya, kaitannya dengan Surabaya. Surabaya itu kan kondisinya ada parah. Ada sampai satu keluarga 3 orang meninggal kan. Dan sudah kayak gitu, mulai banyak muncul percakapan di antara warga Surabaya, bahkan di WAK itu. Kalau ada yang mengingatkan soal COVID, itu pada dibully rame-rame. Jangan takut-takutin dong, gitu. Nah, ada yang bilang itu hoax, ya. Nah, itu kan bisa sembuh. Nah, padahal kondisinya lagi udah merah mendekati hitam, tapi begitu banyak hoax yang bilang bahwa corona itu nggak berbahaya. Makanya nakes ini bikin COVID. Nah, di sini kita bisa lihat, Mbak, pro dan kontranya, narasi apa yang diangkat itu. Nah, kaitannya dengan yang tadi seperti ini ya, Ridwan Kamil, kita bisa dapat data lebih lengkap tuh. Kalau tadi yang besar yang pada saat awal saya ceritakan ada beberapa isu kaitannya dengan PSBB transisi Jakarta kan gitu. Nah, kalau di peta ini kita bisa tahu di setiap titik-titik kelompok ini mereka mengangkat isu apa saja. Nah, seperti ini, AFRKML ini, dia rame di peta, tetapi secara percakapan global tidak muncul banyak. Karena yang bahas siapa? Hanya kelompok ini aja, kelompok dia. Gitu. Tapi begitu PSBB, karena diangkat oleh media, kemudian jadi rame pembahasan dari kedua kubu itu tadi. Yang satu bilang, oh ini bagus, cocok, ya PSBB Jakarta, supaya publik itu nggak langsung merasa, wah ini new normal harus bebas gitu kan. Jadi dibuat transisi dulu. Ada yang mengapresiasi. Ada yang bilang, oh enggak, ini berlawanan dengan new normalnya Pak Jokowi. Ya, seperti itu. Oke. Seperti ini kita tampilkan semuanya, biar publik itu tahu narasi yang muncul itu dari mana saja.